Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu, kemana, Bu? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan itu diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih. Sementara itu pemirsa, 7 orang yang diperiksa KPK di Mapolres Pemalang dibawa ke Jakarta menuju gedung KPK. Salah satunya istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi. Nur Faizah mengenakan rompi putih bersama 6 orang lainnya naik ke dalam bus setelah 18 jam diperiksa KPK. Selain Nur Faizah turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widiantmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, dan Ajudan Ketua Tim KK Vera, serta Kepala Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Setelah sejumlah pejabat lainnya yang sebelumnya diperiksa diperbolehkan pulang. Sejumlah pertanyaan diajukan penyidik berkaitan dengan identitas, tugas pokok dan fungsi, serta sejumlah kegiatan dan proyek yang dilaksanakan dinas yang dipimpin. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Pemalang. Kantor Dinas PUPR dan 2 unit rumah disegel. Petugas KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo juga disegel. Sementara itu istri Bupati Pemalang berinisial NFM terlihat keluar dari pendopo didampingi 3 petugas KPK. NFM sempat melambaikan tangan kepada wartawan tanpa memberikan keterangan sebelum masuk ke mobil petugas. KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkara yang sedang ditangani. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Badan Gizi Nasional tengah siapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik, khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa,
dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Dalam hal ini, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Tangisan ini muncul saat membahas program makan bergizi gratis. Dikasih makan Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis, itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget, itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga, yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu kita kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan saja urusan MBG. Urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, terus Anda berhadapan dengan saya.